Terima kasih kalian sudah mengklik video ini dan mari kita bangun channel ini sama-sama dengan menekan tombol subscribe di bawah. Oke cuy, mantap. Mungkin untuk video kali ini podcast lagi kayaknya. Podcast lagi bareng teman-teman semua di sini. Dan gak apa-apa ya kan, podcastnya gak laku, podcastnya gak banyak yang nonton, podcastnya gak jelas, gak apa-apa. Yang penting ada video baru gua upload di channel ini, lo nonton sampai habis, itu udah yang paling beres sebenarnya. Masalah penonton kita pikirin belakangan. Nah, langsung aja ke intinya aja. Jadi sekarang gue kedatangan tamu teman gue yang berkompeten di bidangnya. Berkompeten di bidangnya ya. Tangan dulu dong. Kenal. Iya. Oke, sebelumnya kenalin dulu deh. Siapa namanya? Kesini mau ngapain? Kesini mau ngapain belum jelas kan? Oke guys, nama gua Andi. Datang ke sini ya, diundang sih untuk wawancara di sini. Entah wawancara psikotes kerja atau apa ini. Pokoknya diundang sini gua untuk ngobrol-ngobrol bareng lah sini. Sharing. Bener, sharing. Coba kenalin dulu bang, namanya bang. Oke, nama gua Anton. Gua diundang sini sama kayak beliau ya. Gak tahu mau ngomong apa, cuman ya udah gua datang aja. Ikutin alurnya ya. Oke, kalau gitu. Cukup ya perkenalannya ya. Jika kalian penasaran sama dua orang ini, Instagramnya gue udah siapin di description box. Kalian tinggal klik aja di bawah. Oke, mungkin apa ya namanya ya? Gak tahu, saya juga Saya juga bingung mau ngomong apa ini. juga gak tahu bang. Jadi mungkin untuk sering-sering aja ngobrol-ngobrol biasa aja di channel YouTube ini. Nah, lama gak ketemu kita ya? Lama ya, udah 2 tahun ada ya? 2 tahunan. Dari dulu tuh zaman pas cebur-ceburan ke sawah. Oh, coba-coba kita channel yang dulu itu. Channel dulu itu. Emang lu habis dari mana, Bang? Dari itu kemarin ketemu Jungkook. Nagog kalau bahasa Sunda ya. Jungkook. Di Korea jauh kemarin. Ini kesibukannya apa? Lagi ngapain sekarang? Kerja atau apa? Ya kebetulan sekarang ada di rumah. Ya balik lagi ke asalnya. Kemana asalnya? Setaran pabrik. Habitat asal. Habitat asal. Oh, lu sendiri bang, sibuk apa sekarang? Kalau gua sih sibuk apa ya? Sibuk nyibukin sendiri aja sih. Nyibukin diri sendiri aja. Gak apa-apa, yang penting jangan sibuk ngurusin hidup orang. Itu termasuk. Itu termasuk juga. Netizen dong. Netizen. Kayaknya itu aja. Jadi gini nih bang nih, berhubung kita kan ketemu udah lama banget, gua kan nggak tahu kehidupan lo sebelum setelah kita bertemu terakhir itu kayak gimana. Coba diceritain hidup lu kayak gimana sih? Enak atau gimana? Gitu kita nggak tahu. Dari yang pahitnya dulu deh. Siapa dulu nih? Dulu boleh silakan satu Dulu lah. Hal terpahit dalam hidup gua apa ya? Kayaknya nggak ada sih. Hidup gua kayaknya manis-manis aja, pahit juga. Ya paling putusin cewek itu doang. Iya. Pahit juga. Ampedu. Ya gimana bang, namanya kita pengangguran, benar. kan? Cewek zaman sekarang kan Mana yang mau? bukan gitu, maksudnya cewek zaman sekarang pengennya yang pasti-pasti, Iya. pengennya yang Yang apa? duitnya gede, Iya. anunya gede, Apa kan? nih? Ini Ada. kurang nih. Jelasin dong artinya gede apa sih? Tahu. Kalau lu gimana? Hal terpahit dalam hidup lu kira-kira apa gitu? Sebenarnya gak ada yang pahit, gak ada yang manis. Lurus. Flat ya. Ini namanya hidup kayak kita minum kopi lah ya. Pahit tetap kita nikmatin. Pahit manis dinikmati terus ya. Tapi Cuma sekarang ujung-ujungnya lambung biasanya. ada tuh. Ada Temen gua tuh. Kenapa tuh? Parah lambungnya. Parah. Emang. Habis minum kopi paginya minum apa tuh yang makan apa tuh namanya? Singkong. Itu udah parah banget sih. Parah banget pasti.
Jadi dalam cuma itu aja sih yang terpahitnya, nggak ada yang lebih pahit lagi gitu maksudnya. Nggak ada kayaknya. Jadi lempeng-lempeng aja ya, masih standar ya. Gue pernah Apa sih? pahit-pahit banget tuh. Mm-mm. Makan empedu. Oh ya. Empat dulu makan. Empedu ular. Makan ular. Enggak. Lu Islam lu. Oke sih, kemarin gue udah bikin apa namanya question box di Instagram, di akun Instagram gue yang nggak seberapa followersnya itu, nggak nambah-nambah. Tapi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang cukup menarik juga dan kita bakal bahas di channel ini sekarang. Ini mau channelin apa? Apanya? Namanya? Namanya? Belum tahu. Ah parah sih. Tahu. Kan dulu di channel itu tahu, sekarang kan baru lagi. Sekarang kan channelnya ganti-ganti ini, ganti-ganti konten. Mungkin lanjut aja deh ke sesi pertanyaan yang dari Instagram itu. Ini dari followers lu bang. Iya, yang followers gue yang nggak ada seberapanya itu, yang nggak naik-naik. Banyak kan netizennya itu, Bang. Lumayan. Kalau mau aja yang pertama. Biasanya bocah-bocah gabut gitu. Benar. Ini ada pertanyaan dari siapa? Kita sensor aja namanya ya, takutnya. Sensor aja dah. Takutnya dia mana kan. Ini yang pertama, tujuan hidup lu yang belum tercapai apa sih di umur yang segini? Di umur yang segini kita seumuran ya. Apa sih yang belum tercapai sampai detik ini? Banyak. Apa dah? Salah di antaranya. Pertama, Sama tentu aja nikah. Mau kecapai. sekarang ya, nah, mudah-mudahan ke depannya. Apa lagi sih? Sama bingung mikirin hidup. Dengan itu pernah kerja juga. Kerja gitu-gitu aja. Udah dari yang dulu tuh. Udah dari apa namanya konten yang dulu. Konten yang dulu. Gitu aja. Nggak berkembang berarti. Gak berkembang. Udah kerja gitu. Emang lu kemarin kerja apa bang? Ngerjain orang ya? Coba jelasin dulu. Ngerjain orang, ngerjain agen-agen sekarang. Oh, Lagi musim itu. Agen apa? Banyak tuh sensor aja agen-agennya. Ada. Dari lu sendiri bang. Tujuan hidup lu apa sih yang lu udah capai sampai detik ini, dari awal pengen lu capai tapi sampai detik ini belum capai apa sih? Tujuan hidup umum lah ya, kayak orang-orang pengen bagianin orang tua kan, semua orang juga pasti kayak gitu. Cuman tujuan hidup gue yang bener-bener pengen gue capai dan belum gue capai kayaknya apa ya? Jadi orang sukses Jadi ya. orang sukses. Itu juga mungkin kebanyakan orang sama. Orang sukses. Sama sih. Gue juga pengen sukses. Keren gua enggak. Gini-gini juga tapi. Keren gua enggak mau. Baru lah. Nah, itu aja jawaban dari teman-teman semua. Dan lanjut ke pertanyaan kedua sih. Di umur lo yang seperti ini bang, apa sih yang bikin lo bahagia selain uang? Selain uang ya? Yang bikin lo bahagia banget nih? Selain uang, selain finansial gitu. Hobi kali ya. Hobi. Apa tuh? Bisa hobi itu untuk menyalurkan apa namanya? Salah Anu. kan? Anu lah. Gak boleh anak-anak di sini. Sebenarnya kalau di konten ini boleh review bagus tuh bang tuh. Lebih apaan tuh? Review ya kayak orang-orang tuh. Review cewek. Sensor ya. Jalan. Dari dulu ya bang. San dari dulu bang, apa? Apa-apa? Di umur yang segini yang bikin lo bahagia Selain uang. selain uang? Uang relatif banget. Yang bikin gue bahagia ya kebanyakan yang bikin bahagia uang sih sekarang. Kebanyakan cuman di sini nggak ada. Bukan, jangan itu. Jangan uang. Itu jangan uang, itu relatif banget kalau uang. Apa ya yang bikin gue bahagia ya kayaknya lihat Bikin bahagia berarti tersenyum aja udah bahagia ya. kayaknya gue bahagia aja sih kayaknya. Iya. Jadi cuy mungkin kedua orang ini hidupnya pahit banget gitu. Nggak pernah ngerasain baik juga. Nggak Ya, pernah. kita mah lempeng-lempeng aja ya. Hambar lah. Bagaimana pun syukurin aja mungkin. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Banyak banget pertanyaan untuk video kali ini dan pertanyaannya kalau gua nggak tutup tuh
Ada sekitar 5.000 lebih. Mau nanya. Belum berangkat sih juga. Oh. Udah ditungguin. Banyak juga ya. Kalian gabut nanya-nanya gak jelas ya. Banyak banget saya salah. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih caranya bikin hidup selalu bahagia? Ih, pertanyaan cukup berat juga sih. Caranya? Pertanyaannya bahagia sih ya. Karena harus Bingung bingung. bikin bahagia tuh gimana kalau Itu- kita pahit. Kita lain dong. Kayaknya orang yang nanya gak pernah ngerasain bahagia kayaknya. Mungkin itu. Kebanyakan bahagia terus tentang hidupnya. Gimana nih? Gimana caranya bikin hidup bahagia? Ya kalau menurut gua sih gimana ya? Ya lu bahagiain diri lu sendiri dulu dah, jangan dulu mikirin orang lain maksudnya. Kalau misalkan hidup lu ngurusin orang apa? Ngelihat ke atas mulu ya lu Bingung nyapainnya. iya. Oke, Tetap kita harus nunduk lihat ke bawah gitu. Gimana caranya bahagia? Kok pertanyaan kok berat juga sih ini ya. Tapi mungkin di zaman sekarang apa namanya emang banyak banget orang-orang yang nyari kebahagiaan mereka sendiri gitu. Ya intinya lu kerja banyak duit udah bahagia. Pasti bahagia karena finansial utama di Iya. dunia ini mungkin. Sekarang kan semuanya uang. Ya kalau misalkan kerjaan lu cuma molor doang ya gimana lu bahagia ya? Bahagia dalam mimpi doang. Iya. Lanjut lah ke pertanyaan selanjutnya lah. Mungkin itu aja jawaban dari teman-teman semua. Jawaban kita garing semua ya kayaknya ya. Enggak jalur. Monoton. Intinya yang nanya gak dapat solusi kayaknya dari kita ya. Makanya hidup pahit. Kayaknya orang salah nanya ini. Jangan sama kita nanya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Dari cewek nih kayaknya. Udah cewek. Suka banget kayaknya. Ya pertanyaannya, cewek itu sebenarnya boleh atau wajib milih gak sih? Nah, kalau itu sama abang ini, kalau soal cewek Silakan. nih. Gimana? Makanya lah. Cewek itu sebenarnya boleh atau wajib milih gak sih? Boleh milih gak sih? Wajib milih. Milih cowok maksudnya. Nggak tahu, ini milih. Di sininya milih. Milih apa ya? Ya milih sih. Kalau lu milih ya kayaknya wajar-wajar aja milih. Cuman ya balik lagi ke diri kita sendiri ya intinya lu ngaca aja kalau misalkan lu Mau pilih-pilih. baragajul ya gak usah pilih-pilih orang yang baik ya. Jadi sendiri deh, jangan ngikutin orang terus. Gak usah dari dia ini. Sebenarnya Sama. jawabannya udah Oh. sama dia semuanya. Mungkin itu jawaban dari mereka. Tapi kalau jawaban dari gue sama sih sebenarnya. Kalau cewek wajib memilih, ya wajib sih memilih, bisa memilih. Karena kan kalau kita bicara sosial, apa namanya, semua orang kan berhak memilih ya. Berhak memilih. Jadi Jangan- intinya Nggak cuma cewek yang cewek yang memilih. Tapi kalau gua udah glow up tuh bukan kayak dia tipenya. Beda lagi. bahasa lu udah glow up aja lah. Waduh lama di Korea nih ya. Jongkok. Sama jongkok. Jadi intinya mungkin gini ya bang ya. Jangan pernah takut untuk memilih, tapi takutlah ketika pilihan kita salah. Itu sih yang paling takutin mungkin. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya cowok itu ilfil melihat perempuan yang kayak gimana sih? Ya tergantung cowoknya lah, nggak bisa di apa ya? Berarti tergantung kriteria cowok. Iya, iya. kan semua orang beda-beda. Tapi ini nanyanya menurut lu dulu. Kalau gua gak suka sama cewek yang Gimana tuh? Coba jelasin. apa ya? Yang berpenampilan apa gitu, suka apa? Gua gak suka sama cewek yang berpenampilan yang agak kebuka gitu. Kayaknya bohong banget sih. Kayaknya bohong banget sumpah. Enggak serius emang. Serius. Kalau misalkan lihat cewek nih apalagi di aplikasi-aplikasi yang ya. Rame gitu. rame Kayak itu ulet kan. bulu. Iya. Yang bilang apa itu kayak itu ya kan? Gini-gini. Ya yang kayak di aplikasi yang lagi rame itu kan banyak cewek-cewek yang joget-joget, pamer-pamer gitu kan. Apaan? Lihatnya gimana gitu ya. Kasihan ntar yang mau jadi suaminya kalau menurut gua. Jadi mungkin sebergajul apapun laki-laki mungkin
Ya iyalah, orang baragajul sebaragajul apapun ya tetap aja pengen dapet pasangan istri. yang baik sih. oh juga mungkin yang baik lah, baik lah. masa gitu, masa masa calon istri goyang-goyang. Dari lu sendiri deh, jangan pulang terus. Terus ya. Ini kayaknya dia jawabannya agak jelas terus. Ikutin terus tadi. Di Sok. cocok terus. Coba. Coba wak, sok kancem menghiaskan lah. Kalau gua sih cewek yang apa namanya? Yang spill kayak gimana ya? Nyablak kayak gitu ya. Nyablak, ini. Apa aja? Suka bener. Kalau misalkan sama cewek yang doyan seblak gimana? Suka juga. Tidak suka gitu, suka aja. Ini yang gak suka pertanyaannya. Nggak suka ya? Mungkin yang kayak ngomong-ngomongnya sompral apa Yang merendahkan kaum lelaki lah. Oh, iya. Yang berpikiran dewasa. Iya. Itu. Mungkin dari teman-teman semua yang bisa komen di bawah yang apa namanya yang kriteria teman-teman seperti apa, silahkan komen di bawah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan mantap banget nih. Pesan lu buat orang yang suka ngurusin hidup orang lain seperti apa sih? Pesan lu buat orang yang suka ngurusin hidup orang lain. Pernah dong ngurusin hidup sama orang lo? Gak mungkin gak pernah. Pernah kan? Coba jelasin. Gak mungkin. Coba jelasin deh satu-satu. Ngaca dulu deh sebelum lihat orang lain gitu aja. Betul. Simpel udah. Coba itu aja. Iya. Betul bang. Kalau gua sih ya kalau misalkan orang ngurusin hidup orang lain kayaknya buat gua wajar-wajar aja sih. Wajar aja. Kalau dari lu wajar mungkin. Karena ya gua juga ngurusin hidup orang lain kan. Jadi biar apa namanya balance, seimbang. Dia ngomongin kita kan kita Kita ngomongin balik. Kita ngomongin balik dong. Bukan ke peduli. Iya lah. Kita apa namanya? Gegeran. Sundanya gegeran. Mungkin dari abang itu wajar mungkin karena apa ya? Ya kan kebanyakan orang sekarang kayak gitu kan, banyak netizen yang ngurusin hidup orang lain padahal belum tentu hidup dia Iya, benar. ya kan. Tapi kalau menurut lu gak apa-apa gitu, fair aja. Gak apa-apa, malah bagus, malah biar jadi apa ya, cambukan buat orang tersebut biar dia lebih baik lagi. Oh. Dari itu mungkin wajar, dari itu gak wajar berarti. Wajar. Gak wajar karena pernah gini. Karena mungkin lu bilang gak wajar, pernah ada sesuatu mungkin yang pernah diomongin sama Ya orang. karena yang ngurusin hidup Ngerasain. dia gua. Enggak itu bercanda enggak. Ya, coba bang. Pernah punya pengalaman apa gitu justru sama orang lain sampai yang paling parah deh? Yang paling parah. Yang paling parah. Gak apa nih, bukan nih. Gak apa? Bukan hanya di konten ini kalau Hanya itu di ya. konten ini first time. Gila. Coba dijelasin dulu. Coba, ayo. Pernah tuh dulu tuh Kita flashback nih, flashback. flashback dulu lah. Silakan. Kembali lagi ke bukan FU member letter ini. Lama di Korea ya. Coba apa tuh? Pernah ngurusin gua nih, tapi apa? Dianya juga sama. Sama apa Maksudnya gimana nggak ngerti gua nggak masuk Nggak paham. nih. Dia ngurusin hidup lo. Nah, gitulah. Padahal Dia hidup juga, dia sama kita sama belum gua. tentu lebih baik dari lu. Nah, maksudnya gitulah. Susah ngejelasinnya. Jadi kalau susah dijelasinnya bisa aja yang jelasin. Kalau menurut gue sendiri sih wajar gak sih? Enggak sih, sama gue juga nggak wajar. Karena hidup orang itu tergantung orangnya sendiri, hidup orang tergantung orangnya sendiri. Maksudnya jangan ngurusin hidup personalnya orang deh. Orang punya keinginannya sendiri, orang punya caranya sendiri untuk berproses. Mungkin ya kalau kita ngejudge orang seenaknya ya lu aja sih kalau gitu. Berarti gua doang nih yang beda dari Perbedaan itu lebih baik mungkin. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Harapan di tahun ini? Sekarang kan akhir tahun nih. Apa sih harapannya di tahun 2022 untuk Begitu kalau tahun ini
Ini Bikin bulan dong. Bulan ya, tahun. Nggak ada. Tahu kan? Nggak ada. Kalau misalkan harapan buat tahun depan ya pastinya semua orang pengen jauh lebih baik Jauh lah lebih baik. dari sekarang. Bahagia Jangan juga. stuck di situ Nah, doang. jangan telat lah. Jangan sampai datar. Kayak Jangan. sekarang nih. Datar. Jelas mau ngadep kemana ya? Jadi lu sendiri deh. Terusin abang Jangan aja. samain, jangan samain. Nggak boleh. Jadi Sama baru dari tadi. Buat harapan tahun depannya sih sama sih, pengen lebih baik. Tapi gimana caranya nih pengen baik nih? Dia berubah. Berubah ya? Jadi Power Ranger mungkin apa gitu. Tujuannya apa di tahun 2020 tahun depan maksudnya? Lebih baik dari sekarangnya deh, mungkin bisa berhasil tujuan-tujuannya yang belum tercapai gitu. Kayaknya tujuan lu tahun depan Banyak. mau merit kayaknya intinya Kagak itu ya. juga sih. Coba dijelasin deh, coba jelasin lebih ulang. Apa sih tujuan yang paling penting? Paling penting Tujuannya? ya untuk berhasil hidup aja tahun depan. Enggak mau gak terima itu mah. Enggak. Enggak. Yang Konten ini nggak diterima ini. Ini enggak. Yang lebih spesifikasi lah. Aduh, Apa sih tujuan yang paling utama? paling utama. Punya investasi mungkin? Enggak sih bang. Enggak kepikiran investasi. Nggak kepikiran. Enggak. Nyesuaiin budget ya. Bikin budget merit aja kali ya. Biar seimbang Bener kan? Di konten ini nih aja bongkar nih. Kadang ini enggak ada. Enggak ada yang mengundang. Ngundang. Buat pacar dia kalau misalkan tahun depan gak diajak merit wah. Doain deh. Mungkin itu aja, mungkin itu, oke. Lagi ke pertanyaan berikutnya sih. Mas Agung, atau nanya mau Mas Agung? Gue gak rek nanya naon gitu. Kapan masak? Lapar. Penonton loba ya di anak. Gak ada 2000. Mungkin itu aja, dan lanjut pertanyaan berikutnya. Kehidupan seperti apa yang lo bayangin di masa depan? Di masa depan nih, kita bicaranya masa depan dulu nih. Cerah. Harus bahagia. Jangan bahagia terus, tadi bahagia, ngomongin bahagia itu gak Kan tadi gimana caranya bahagia sekarang bahagia. Gimana pertanyaannya? Kehidupan seperti apa yang lo bayangin di masa depan? Jangan bahagia, bahagia kan tadi Kehidupan yang gue bayangin di masa depan ya gue jadi orang yang sukses, berhasil lah dari bidang apapun. Jadi soal percintaan sih, boleh ditanya. Percintaan kayaknya gue gimana ya? Merit juga dia. Mungkin. Iya kan? Enggak lah. Coba deh, harapannya deh. Yang lu bayangin nih sekarang nih, gua ngebayangin masa depan apa sih? Gitu deh, coba deh. Intinya jangan kayak sekarang masa depannya. Masih lebih baik mungkin. Masih buram kan. Tidak ada tujuan lah ya. Tahun depan tuh kecapek. Mudah-mudahan. Tapi udah ada planning. Kok gitu lah. Di konten ini kan gitu lah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini agak berat juga pertanyaannya dari teman-teman di Tagar. Kenapa kita selalu menyalahkan diri sendiri atas semua kegagalan yang kita alami? Oh, gue gagal lagi nih, nyalahin diri sendiri, gagal lagi nyalahin diri sendiri. Kapan nyalahin orang nih? Kayaknya kalau misalkan kita gagal ya siapa lagi yang mau disalahin kalau misalkan bukan diri kita sendiri kan? Iya, Kecuali kalau misalkan kita gagalnya melibatkan orang lain kan, berkelompok. atau misalkan kita gagalnya gara-gara orang tersebut kan, itu baru bisa nyalain orang lain. Tapi kayaknya kegagalan kalau misalkan menurut gua kegagalan malah bikin bagus ya buat kedepannya kan, bisa jadi bukan kita ya pembelajaran buat kedepannya supaya tidak kayak gitu lagi lah. Gue nih, Terus sendiri. gue mah gak nyalain kegagalan ya. Buat dipelajari aja kegagalan itu, bukan nyalain. Nyalain. Membuat kita berhasil lah. Jangan sampai gagal lagi seperti itu. Gitu. Pertanyaan, kenapa kita selalu menyalahkan diri sendiri atas semua kegagalan yang kita alami? Kalau menurut gua mungkin berharapnya terlalu tinggi tentang keberhasilan mungkin. Kalau kita berharap terlalu tinggi tentang sebuah keberhasilan, kalau hasilnya gagal, ya pasti kita nyalain sendiri gitu. Mungkin itu aja dari gua. Jadi mungkin coba deh
kalau kita melakukan sesuatu atau proses bukan nggak boleh berharap berhasil ya, cuman harus setengahnya aja nih biar kita nggak kecewa kalau dalam Ya intinya kalau misalkan lu ngerencanain sesuatu kan, lu juga harus siap sama kegagalannya, Resikonya. resiko. Nah mungkin itu pertanyaan terakhir dan langsung tutup aja bang ya, udah malam juga, jam berapa ya, 2 ya, 2:30. jam 3, set malam banget, berisik sama orang malu. Apa namanya, gini sih sebenarnya, kita buat pertanyaan ini bukan karena kita jago, kita sok memotivasi orang, enggak sih sebetulnya, enggak ya. Kita di sini buat sharing-sharing aja, buat seru-seruan, intinya buat seru-seruan aja lah. Dan maaf banget buat teman-teman semua yang pertanyaannya bercandain, bukan niat kita bercanda, cuman untuk sharing-sharing aja, buat seru-seruan aja gitu. Mungkin itu aja. Apa ada yang disampaikan untuk orang semua di sini sebelum gue tutup? Sampaikan untuk teman-teman semua. Dadah, mungkin dadah seperti gitu di sini. Jangan lupa subscribe. Oh iya, mantap. Ya lu bang, silakan. Saya lu ngomong gitu. Mantan dia. Nonton channel dulu. Kalau dari gua sih kayaknya nggak ada, udah cukup lah. Cukup ya. Oke, sampai bertemu di video-video berikutnya. Thank you.